Halo teman-teman, saya Anita Maharani, tim dari Siap Kerja Pasker ID yang akan membawakan modul Cara Cerdas Meningkatkan Produktivitas Kerja. Pada modul kali ini akan terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bekerja cerdas versus bekerja keras. Yang kedua, tips mengelola waktu dengan baik. Ketiga, cara menyusun prioritas pekerjaan. Serta yang keempat adalah merencanakan alur kerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pada modul pertama ini, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah tentang bekerja cerdas versus bekerja keras. Dan tentunya saya akan bagikan kepada teman-teman tips yang bisa teman-teman ikuti supaya teman-teman sukses bekerja cerdas. Oke, apa sih yang dimaksud dengan bekerja? Pada dasarnya, bekerja adalah gerak dari fisik dan mental yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memelihara kelangsungan hidupnya. Setiap orang perlu bekerja dalam rangka mencari nafkah, atau dengan kata lain juga sebagai cara untuk mendapatkan mata pencaharian. Teman-teman juga perlu memahami tentang bagaimana idealnya kita bekerja. Sebenarnya ada 2 tipe bekerja yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama adalah orang yang suka bekerja keras, dan yang kedua adalah orang yang suka bekerja cerdas. Tipe yang suka bekerja keras adalah mereka yang punya semangat dan berusaha mengerjakan apapun semaksimal mungkin. Sedangkan di sisi lain, tipe yang suka bekerja cerdas adalah mereka yang fokus pada hal-hal yang penting atau signifikan dalam pekerjaannya. Oke, mari kita simak cerita berikut ini. Ada 2 orang yang sangat menarik perhatian di tempat kerja Ramzi. Yang pertama adalah Adi, yang kedua adalah Louis yang berada pada posisi yang sama. Adi adalah orang yang selalu berusaha melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan Louis adalah orang yang cenderung berusaha mengerjakan segala sesuatu yang ada di hadapannya tanpa memilah mana yang bisa ditunda. Dari keduanya, Ramzi mendapatkan pelajaran karena sebenarnya menurut Ramzi, kedua orang tersebut memiliki keunikan. Namun Ramzi bertanya-tanya, mana cara kerja yang ideal? Atau apakah yang baik dia tiru? Apakah seperti Adi atau yang seperti Louis? Nah, menurut teman-teman, mana yang ideal? Apakah bekerja keras atau bekerja cerdas? Dengan ilustrasi antara Adi dan Louis tadi. Oke, supaya teman-teman tidak merasa bingung, sebenarnya antara bekerja keras dan bekerja cerdas punya kelebihan dan kekurangan. Tapi terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, bekerja cerdas adalah yang paling baik. Kenapa? Karena tenaga yang diperlukan tidak perlu banyak, namun fokus ke hal-hal yang bisa membantu pekerjaan itu sendiri, yaitu terkait dengan kreativitas. Kemudian, dengan bekerja cerdas, teman-teman bisa lebih cepat mengetahui apa yang harus dilakukan. Karena sebetulnya dengan bekerja cerdas, teman-teman tahu mana hal-hal yang perlu diprioritaskan. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman tentang bagaimana cara bekerja cerdas. Yang pertama adalah melakukan perencanaan yang matang dan libatkan strategi dalam bertindak. Kedua, biasakan membuat peta pekerjaan yang meliputi tujuan yang jelas dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja berdasarkan standar dalam bekerja. Yang keempat, berusaha menjadi kreatif dan inovatif. Yang kelima, berusaha mencari solusi sisi positif dari masalah yang dihadapi saat bekerja. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat acuan belajar dari masalah yang terjadi sebagai bentuk pembelajaran sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Demikianlah pembahasan modul kali ini. Teman-teman sudah mempelajari terkait perbedaan bekerja cerdas dan bekerja keras. Tentunya disertai dengan tips-tips yang tadi saya bagikan untuk teman-teman supaya bisa bekerja lebih cerdas. Semoga modul ini bisa memberikan pandangan baru dalam mengerjakan pekerjaan. Dan pesan dari saya, mari kita sama-sama bekerja cerdas. Sekian modul kali ini, sampai bertemu di modul berikutnya. Sampai ketemu!